Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktalisa, NIM C0D0248, perlu diperpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi aktiva tetap. Pengertian aset tetap yaitu aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap dipakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aset tetap berwujud, yaitu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu siklus operasi normal, tergantung mana yang lebih panjang. Dan yang ketiga, memiliki bentuk fisik. Keempat, dan nilainya material. Karakteristik transaksi aset tetap, yaitu yang pertama ada frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua ada pengandalan aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Yang ketiga ada pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Prinsip-prinsip pengawasan aset tetap, yaitu yang pertama ada anggaran atau budget, baik untuk pembelian maupun untuk pemeliharaan aset tetap. Yang kedua ada ketentuan secara tertulis yang mengatur kapitalisasi pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap. Yang ketiga ada pencatatan dan pengarsipan dokumen aset tetap dalam kartu induk dan kartu ekspoliasi. Dan yang keempat ada penetapan nilai residu atau nilai sisa yang relatif cepat. Yang kelima ada prosedur pemeliharaan aset tetap dan pengawasannya. Yang keenam ada kebijakan untuk menjual aset tetap dan pengawasannya. Yang kedelapan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara periodik. Dan yang ke-9 jaminan asuransi atas kerugian akibat kebakaran dan hal lainnya. Penilaian aset tetap yaitu pertama ada aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau harga perolehannya yang ditetapkan berdasarkan harga beli, ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha penempatan aset tetap yang bersangkutan pada tempat dan kondisi yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua ada aset tetap yang dibangun sendiri, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan sampai siap dipergunakan. Yang ketiga ada aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-kas. Harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diserahkan atau harga pasar aset yang diterima, tergantung kepada harga mana yang dipandang lebih wajar. Yang keempat ada aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harga perolehannya, ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Yang kelima ada aset tetap yang diperoleh secara gabungan, harga perolehan masing-masing aset ditetapkan berdasarkan alokasi harga perolehan gabungan dengan perbandingan yang wajar. Penyusutan aset tetap yaitu penyusunan aset tetap atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan aset tetap aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Yang kedua ada akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam periode-periode sebelumnya. Yang ketiga ada beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Jenis-jenis laporan mengenai aset tetap, yaitu yang pertama ada laporan aset tetap dalam kondisi rusak, yang kedua ada laporan aset tetap yang sedang diperbaiki atau diservis, yang ketiga adalah laporan aset tetap yang digunakan, yang keempat adalah laporan penyusutan aset tetap. Penyajian aset tetap dan aset tidak berwujud dalam neraca. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyajian aset tetap dan aset tidak berwujud dalam neraca adalah yang pertama, tiap jenis aset tetap seperti tanah atau hak atas tanah, bangunan, dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau dirinci pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, aset tetap dinyatakan sebagai harga perolehannya, dan akumulasi penyusutan dinyatakan sebagai pengurang harga perolehan asal aset tetap yang bersangkutan. Masing-masing jenis aset tidak berwujud harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah. Aset tidak berwujud dalam neraca dinyatakan sebesar nilai manfaat yang tersisa. Bikin video. Bikin video. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum.